Mari kita mendengar khutbah bahagian ketiga yang berdasarkan teks Ulangan bab 4 ayat 1 hingga 43. Dan khutbah ini berjudul Allah yang berfirman. Allah yang berfirman. And before we go any further, let us begin with a word of prayer. Blessed are you, O Lord our God, whose instruction is perfect, restoring the soul, whose ordinances are true and are righteous altogether. So may the words of my mouth and the meditation of all our hearts be acceptable in your sight, O Lord, our rock and our Redeemer. Amen. Being a teenager in early 90s, I grew up listening to radio broadcasts. Well, for a generation growing up without satellite TV, the internet, or social media, radio is the means we got most of our dose of entertainment. That's how I got to hear music and listen to popular songs. In those days, songs dedication program was popular. Many people called the radio station to dedicate songs to their friends, families, and loved ones. Now, obviously, their words of dedication and the song they dedicate were meant for people they personally know, people that they mention over the air, right? But in reality, everyone who tuned in to the program was listening, and they too got to listen to the songs which were dedicated to someone else. In other words, for other listeners, although those dedications were not directed at them, they too got to hear those lovely words and perhaps enjoy the beautiful songs played over the air. Nah, dalam Ulangan pasal 4, kita telah membaca bagaimana Musa mengingatkan generasi kedua umat Israel yang mana generasi ibu bapa mereka dahulu telah dibebaskan oleh Tuhan dari perhambaan di Mesir. Tetapi sayangnya yang telah mati di padang gurun akibat ketidaktaatan mereka kepada Allah. Dan Musa berkata bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya kepada mereka, kepada generasi kedua umat Israel tersebut. Dan dia telah memberikan mereka hukumnya untuk dilakukan. Namun begitu, like radio listeners who listen to songs dedication for other people, the second generation Israelites were addressed as if God has spoken to them in person. They were reminded how God has spoken at Horeb and given them the law, when actually it was their parents' generation who had that experience. Nah, ini tidak sepatutnya mengelirukan kita, kerana mereka adalah pewaris, heir, bagi perjanjian yang diadakan Tuhan dengan generasi ibu bapa mereka di Horeb dahulu. Sesungguhnya, Tuhan telah berbicara dan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk mengatur kehidupan mereka sebagai umat Tuhan yang kudus. Oleh itu, mereka harus beringat, taat, dan mengajarkan perintah Tuhan kepada keturunan anak cucu mereka. Saudara-saudari, dalam khutbah kedua minggu lalu, kita mendengar dari Ulangan bab 2 dan 3, bagaimana Musa mengimbau peristiwa-peristiwa penting yang berlaku sejak waktu umat Israel bergerak meninggalkan Kadesh Barnea, sehingga mereka akhirnya sampai sekali lagi di sempadan tanah perjanjian. Setelah mereka mengembara selama 38 tahun, suatu perjalanan yang demikian panjang. Nah, Musa juga turut mengimbau sejarah terkini perjalanan mereka melalui daerah Bani Amori. Dan kesetiaan Tuhan kepada perjanjiannya begitu terserlah apabila mereka mengalahkan dua orang raja Bani Amori, Sihon dan Og, serta mengambil alih daerah-daerah mereka di seberang Sungai Yordan, yaitu di seberang tanah Kanaan.
Dan kita telah mendengar bagaimana kemenangan tersebut menjadi suatu prelude atau awalan bagi kemenangan yang akan mereka capai di tanah Kanaan nanti. Saudari, demikianlah Tuhan memberikan umat Israel suatu jaminan yang kukuh untuk memasuki dan menakluki Kanaan. Dan melalui kisah tersebut, umat Tuhan pada hari ini juga diingatkan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu membuktikan betapa besar kesetiaannya. Dan oleh itu, kita harus mengandalkan Dia sepenuhnya dan mentaati perintahnya tanpa berbelah bagi. Nah, generasi kedua orang Israel sedang dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian. Dan persiapan itu dimulai dengan mendengarkan ucapan perpisahan yang disampaikan oleh Musa dengan teliti. Setelah mengimbau sejarah perjalanan Israel dari Horeb dalam Ulangan bab 1 hingga 3, dalam Ulangan bab 4 ini, Musa menyeru mereka agar mendengarkan, melakukan, dan mengikuti dengan cermat, serta mengajarkan kepada keturunan mereka ketetapan dan perintah Tuhan. Dalam seruannya ini, Musa juga mengingatkan umat Israel mengenai karakter Tuhan, sifat Tuhan, dan bagaimana seharusnya mereka meresponi kebaikan Tuhan ini dengan benar. Saudara-saudari, Musa memulai seruannya ini dengan berkata, "Sekarang, wahai Israel, dengarlah segala kanun dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk kamu lakukan, supaya kamu dapat hidup dan selanjutnya dapat memasuki serta menduduki negeri yang dikurniakan oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu." Nah, perkataan dengarlah dan kata kerja dengar digunakan hampir 100 kali dalam buku Ulangan ini. Malah pengakuan iman orang Yahudi yang dinamakan Shema, yang diambil dari Ulangan bab 6 ayat 4 dan 5, merupakan sebuah perkataan Ibrani yang bermaksud mendengar, memperhatikan, memahami atau mematuhi. Dan mulai dari Ulangan bab 4 ayat 1 ini, Musa menjelaskan bahwa Israel harus mendengar perintah Tuhan supaya kamu dapat hidup dan selanjutnya dapat memasuki serta menduduki negeri yang dikurniakan kepadamu oleh Tuhan. Saudari, mendengar dan mematuhi firman Tuhan, hearing and obeying the word of God, was Israel's very life. And it is ours too. Apabila Tuhan berfirman, Dia menghadapkan di hadapan kita kehidupan dan kematian. Lihat Ulangan 30 ayat 15. Dan respon kita terhadap firman-Nya menentukan yang mana satu natijahnya, sama ada kehidupan maupun kematian. Dan Musa menekankan perkara ini sekali lagi dalam Ulangan 4 ayat 4 dengan berkata, "Kamu semua yang teguh berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup sampai hari ini." Tambahan lagi, bukan saja kehidupan umat Israel bergantung kepada ketaatan kepada firman Tuhan, tetapi demikian juga kejayaan mereka untuk menduduki tanah perjanjian nanti. Tanpa iman dan ketaatan, Israel tak dapat memasuki negeri itu. Mereka tak dapat menerima atau menikmati negeri warisan yang dijanjikan Tuhan. Saudari, petikan ini mengajar kita sebuah prinsip rohani yang sangat penting. Umat Tuhan harus menemukan kehidupan dan kejayaan mereka di dalam firman Allah. Umat Tuhan harus menemukan kehidupan dan kejayaan kita di dalam firman Allah. Unless we know what God commands, we can't obey Him. But if we know His words, believe and obey them, His power goes to work in our lives.
Nah, dalam Ulangan bab 4 ayat 3, Musa memperingatkan Israel tentang apa yang telah mereka saksikan di Baal Peor. Dia menyeru mereka untuk mentaati perintah Tuhan dengan mengingatkan mereka akibatnya apabila manusia membelakangi Tuhan yang telah menebus mereka. Nah, semasa Israel hidup selama 400 tahun di Mesir dahulu, umat Israel dikelilingi oleh penyembahan berhala, dan bahkan mereka sendiri menyembah patung lembu emas semasa Musa bertemu dengan Tuhan di puncak Gunung Sinai, sehingga mengakibatkan ramai sekali di antara mereka yang binasa dihukum Allah. Penyembahan berhala adalah dosa yang amat besar terhadap Tuhan. Inilah sebabnya Musa mengenang tragedi di Baal Peor. Kita boleh melihat kisah ini yang lebih terperinci dalam Bilangan bab 25. Now, this event was recent enough for the people to remember it. Dalam tragedi itu, kaum lelaki Israel telah digoda untuk menghadiri sebuah perayaan Bani Moab dan turut serta dalam penyembahan berhala yang turut melibatkan aktiviti seksual. Akibatnya, Tuhan menghukum mereka dengan membunuh 24,000 orang. And Moses reminded them that those who refused the invitation and remain loyal to the Lord were still alive, because obeying God's word keeps us in fellowship with the Lord. Saudara-saudari, tragedi itu juga dapat mengajar kita hari ini bahwa umat Tuhan harus berhati-hati agar kita tidak berkompromi dengan dunia. Because compromise leads to loving the world and becoming like the world. And even more frightening, it invites judgment from God. Dalam Ulangan bab 4 ayat 6, Musa berkata, "Peganglah teguh dan lakukanlah semua itu, karena semua itu akan menjadi hikmah dan kearifan kamu di hadapan mata bangsa-bangsa lain. Ketika mereka mendengar segala kanun ini, mereka akan berkata, sungguhnya bangsa yang besar ini memang kalangan yang berhikmah dan arif." And here we have another reason why it's important to know, obey, and keep God's commands. Firman Tuhan akan memberikan hikmat, wisdom. Dan Rasul Paulus juga mengatakan perkara yang sama dalam 2 Timotius bab 3 ayat 15. Dan sejak kecil kamu telah mengenal kitab suci yang dapat memberimu kebijaksanaan untuk diselamatkan melalui iman dalam Kristus Yesus. Saudari, di samping itu, dengan mendapat hikmat melalui perintah Tuhan, umat Israel juga akan menjadi saksi bagi Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Apabila Israel mentaati hukum Taurat, bangsa-bangsa kafir akan mengagumi betapa dekatnya Allah Israel kepada mereka dan betapa adilnya hukum Allah Israel. Jadi tujuan Allah memberikan Israel hukumnya melangkaui kepentingan mereka saja. God is concerned with all humanity. Apabila Tuhan memilih keturunan Abraham sebagai umatnya, itu tidak bermaksud dia menolak bangsa-bangsa lain. Sebaliknya, melalui Israel, Allah mahu memulihkan seluruh umat manusia. Therefore, when Israel obey God's law, they would show who God is to the world and attract the world to God. Nah, dalam konteks dan budaya hari ini, apa yang dikatakan Musa mengenai hukum Tuhan di sini mungkin akan kedengaran aneh. Ini karena masyarakat sekular sering mengejek orang Kristen karena kita menjalani kehidupan yang membosankan, yang tidak dapat menikmati keseronokan, karena Alkitab dikatakan melarang ini dan itu. Orang Kristen yang ingin mematuhi perintah Tuhan dianggap ketinggalan zaman atau fanatik.
Dan yang menyedihkan, kadang-kadang orang Kristian juga turut berkompromi dengan budaya dunia kerana ingin menjadi lebih relevan dan terkini bersama dunia. Akan tetapi, according to Moses, that shouldn't be, because living as obedient people of God is the best way to live. Tentu sekali, ia berbeza daripada budaya dunia. Tetapi apabila kita mematuhi firman Tuhan, dunia akan melihat. Now, they might not be so impressed, but if we compromise and living like the world, we wouldn't be able to attract their attention to the true God. Because when everything looks alike, nothing will stand out. Nah, setelah Musa menyeru Israel agar mematuhi perintah Tuhan dengan cermat, Musa sekali lagi memperingatkan mereka dalam ayat 9 agar berhati-hatilah dan jagalah dirimu baik-baik. Jangan sampai kamu lupa akan hal-hal yang telah kamu lihat dengan matamu sendiri. Dan jangan sampai semua itu lenyap daripada hatimu seumur hidupmu. Ceritakanlah kepada anak cucumu. Nah, adalah mustahak bagi mereka untuk mengajarkan hukum Tuhan kepada anak cucu dan generasi yang akan datang. Saudari, apa yang Musa katakan dalam ayat 10 hingga 14 mungkin agak membingungkan. Kerana sebenarnya generasi kedua orang Israel yang mendengar ucapan Musa di sini tidak hadir di Horeb ketika Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai dalam api yang menyala dan awan yang gelap. Bukan mereka yang mendengar suara Tuhan secara pribadi. Mereka masih terlalu kecil atau belum dilahirkan pada waktu itu. Tetapi Musa memperlakukan mereka di sini seolah-olah mereka berada di sana. Maksudnya di sini, merekalah yang mewarisi perjanjian yang Tuhan adakan dengan generasi ibu bapa mereka. Dan oleh itu, mereka bertanggung jawab untuk mematuhi hukum perjanjian Tuhan, sama seperti generasi terdahulu. Itulah sebabnya mereka harus mengajarkannya kepada anak-anak mereka yang seterusnya akan meneruskan hubungan perjanjian tersebut. Hukum perjanjian Tuhan harus diketahui dan ditaati dari generasi ke generasi. Nah, kita perlu sadari bahwa Israel hidup dikelilingi oleh masyarakat kafir di tanah Kanaan. Mereka akan mudah dipengaruhi oleh budaya sekitar yang menyesatkan. Dan Musa memberi amaran tentang hal ini dalam Ulangan bab 7 ayat 3 hingga 4. Oleh sebab itu, mereka perlu mengajarkan hukum Tuhan kepada generasi anak-anak mereka dan menjadi teladan kepada mereka. Saudara-saudari, prinsip ini masih berlaku dan penting sekali bagi gereja hari ini. Adalah menjadi tanggung jawab generasi yang lebih tua untuk mengajar generasi muda serta menjadi teladan dan dorongan kepada mereka. Sekiranya kita gagal mengajar generasi baru tentang Tuhan dan firman-Nya, suatu hari nanti akan bangkit suatu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Itulah yang akhirnya terjadi kepada umat Israel dalam Hakim-Hakim bab 2 ayat 8 hingga 10. It's also important that we must not assume they will know God's way automatically. Rather, we must intentionally instruct them in God's word so that they know it for themselves instead of simply following tradition. Dan untuk melakukannya, kita sendiri perlu mempelajari firman Tuhan sebanyak dan seboleh mungkin supaya kita mempunyai suatu pegangan yang kukuh untuk diturunkan kepada generasi yang akan datang. Dan ibu bapa Kristen yang komited kepada Tuhan adalah pilihan pertama untuk mengajar anak-anak mereka. Ketika memperingatkan Israel
agar tidak melupakan pengalaman mereka bertemu dengan Tuhan dan juga hukum perjanjiannya, Musa turut mengingatkan mereka bahwa Tuhan berfirman kepadamu dari tengah-tengah api itu. Bunyi firman itu kamu dengar, tetapi kamu tidak melihat suatu bentuk pun. Ulangan 4 ayat 12. Dan dalam ayat 15, Musa juga mengulangi peringatan ini. Kamu tidak melihat suatu wujud pun pada hari Tuhan berfirman kepadamu dari tengah-tengah api di Horeb. Oleh itu, jagalah dirimu baik-baik. Israel harus menjadi umat yang mendengar firman, yang mendengar suara Tuhan, tetapi tidak melihat rupa Allah yang dapat ditiru atau disembah. Dan kesimpulannya jelas, Tuhan melarang umatnya menyembah sebarang gambaran ilahi. Perkara ini sangat penting kerana bangsa-bangsa di sekitar Israel menyembah banyak dewa-dewi dengan segala macam gambaran atau berhala bagi ilah-ilah sembahan mereka. Oleh sebab itu, umat Israel harus berwaspada agar tidak meniru amalan budaya semasa dan terjerumus ke dalam penyembahan kafir. Tuhanlah yang menjadikan manusia menurut gambarannya. Tetapi jika manusia membuat gambaran ilahi menurut imajinasi sendiri, itu menghina Tuhan dan menyebabkan kesesatan. Saudara-saudari, dalam Ulangan bab 4 ayat 25 dan 26, Musa memberi suatu amaran keras tentang penglibatan dalam penyembahan berhala. Moses said that they acted corruptly when they make any idol. He even equated it with what is evil in the sight of the Lord. Apa yang jahat di mata Tuhan, yang akan menimbulkan kemurkaan Allah. Musa memanggil langit dan bumi menjadi saksi bahwa Israel akan segera binasa dari negeri itu jika mereka menyembah berhala. Dan dalam ayat-ayat seterusnya dijelaskan penghakiman yang bakal diturunkan Allah. Nah, jika kita bandingkan penghakiman tersebut dengan Ulangan bab 28 ayat 36 dan 37, ayat 64 hingga 68, kita akan melihat penghakiman yang sama. Dalam Ulangan 28, ia adalah sebahagian dari kutuk perjanjian atas ketidaktaatan. Di sini, dalam Ulangan 4, ia dinyatakan sebagai penghakiman ke atas penyembahan berhala. Dan dengan kata lain, orang Israel sebenarnya melanggar perjanjian jika mereka menyembah berhala. Penyembahan berhala akan mendatangkan kutuk perjanjian. Ia mendatangkan akibat yang amat buruk dan harus dielakkan sama sekali. Jika mereka berfikir bahwa Tuhan tidak serius dengan kata-katanya, dalam ayat 21, Musa mengimbau peristiwa bagaimana Tuhan murka kepadanya. Dan peristiwa ini merujuk kepada apa yang tercatat dalam Bilangan bab 20 ayat 1 hingga 13, di mana Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, sekiranya itu boleh terjadi kepada Musa, yang kesalahannya tidaklah sejahat penyembahan berhala, ia pasti akan berlaku kepada orang Israel jika mereka menyembah berhala yang menyebabkan mereka melanggar perjanjian. Tapi malangnya, di sepanjang sejarah bangsa Israel yang seterusnya, penyembahan berhala menjadi penyebab bagi kejatuhan mereka. Ratusan tahun kemudian, pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Raja Salomo, dia sendiri yang menaja penyembahan berhala di Israel untuk menyenangkan istri-istrinya yang ramai, istri-istrinya yang daripada bangsa-bangsa kafir, sehingga itu mendatangkan penghakiman dari Allah, menyebabkan perpecahan dan kemerosotan kerajaan Israel.
Kita boleh lihat kisahnya dalam buku 1 dan 2 Raja-Raja. Akhirnya, akibat pelanggaran ini, kerajaan Asyur telah menyerang dan menawan kerajaan Israel di utara, dan 130 tahun kemudian, Empire Babylon menawan kerajaan Yehuda di selatan dan membuang rakyatnya ke Babylon. 70 tahun kemudian, orang Yahudi diizinkan pulang ke Tanah Perjanjian, dan mereka membina semula Bait Suci dan kota Yerusalem. Namun, pembuangan tidaklah benar-benar berakhir, memandangkan mereka masih lagi hidup di bawah kekuasaan dan pemerintahan kafir di Tanah Perjanjian. Dan kemudian, kira-kira 400 tahun kemudian, muncullah seorang pengkhotbah muda dari Nazareth yang berkata, "Roh Tuhan ada padaku, kerana Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan, penyembuhan kepada orang buta, kelepasan bagi orang yang tertindas, dan mengisytiharkan tahun keredaan Tuhan." Saudara-saudari, apabila Israel tidak setia dan melanggar perjanjian, mereka mengalami kutuk perjanjian. Akan tetapi, segala puji bagi Tuhan, sebab oleh kasih setianya yang besar, Dia telah mengutus putranya, Yesus Kristus, ke dunia ini untuk membebaskan umatnya, termasuk kita yang percaya pada hari ini, dari apapun bentuk pembuangan atau perhambaan. Melalui pekerjaan Yesus, Tuhan memulihkan kita dan menjadikan kita umat perjanjian barunya. Saudara-saudari, although God gave us His commands for our own good, He doesn't want us to obey Him just to get blessings or to avoid chastening. He wants us to love Him back out of gratitude. And that's basically what Moses is getting at dalam ayat 32 hingga 39. Dalam ayat 37, Musa menekankan, "Kerana Dia mengasihi nenek moyangmu, maka Dia memilih keturunan mereka. Dia menuntun kamu keluar dari Mesir dengan hadirat-Nya, yaitu dengan kuasa yang besar, dan mengusir dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada kamu, untuk membawa kamu masuk ke negeri mereka, serta mengurniakan negeri itu kepadamu sebagai harta pusaka, seperti yang terjadi pada hari ini." Musa menyeru umat Israel untuk memegang ketetapan dan perintah Tuhan, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi dan memilih mereka, dan bukannya sebab mereka layak menerimanya. Oleh itu, mereka dan kita yang percaya pada hari ini sepatutnya menyahut kasih Tuhan dengan cara mentaati perintah-perintahnya. Dan sebagai bukti bagi kasih Tuhan, Musa menghususkan 3 buah kota perlindungan di sebelah timur Sungai Yordan, di mana sesiapa yang tanpa sengaja membunuh seseorang boleh mendapatkan perlindungan. Ayat 41 hingga 43. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Ulangan bab 4 ayat 1 hingga 43 ini menitik beratkan bahwa umat Israel harus berhati-hati agar mereka tidak melupakan atau mengingkari suara Tuhan yang tidak kelihatan, khususnya berhubung dengan masalah penyembahan berhala, which will make them corrupt and incur covenant curse. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya dengan membebaskan Israel dari Mesir serta memperlihatkan kesetiaan-Nya terhadap janji-janji-Nya. Oleh itu, Israel diseru agar mentaati perintah-perintah Tuhan sebagai respon yang benar. And in the same tune, today
We who are so fortunate to have God's written word so widely available in print or in our smartphones, we must also take care and watch ourselves so that we too don't forget or brush aside God's voice. We must be aware that God still speaks to people today as He did in the past. Now, if we believe in the God who reveals Himself in Jesus Christ, then we must believe that God is a speaking God. Jesus is the Word of God who became flesh and dwelt among us. So when we come to the Lord, whether in prayer or in worship, or especially when we read the Bible, we should expect to hear His voice. God speaks to us and to you personally as well. Actually, it's not a long stretch to say that God is speaking to you right now as His word is being preached to you. Saudari, kita perlu diperingatkan berulang kali tentang mendengar firman Tuhan secara konsisten dan mematuhinya. We need this all the more in today's noisy and distracting world. Jika kita mula mengenepikan suara Tuhan, kita akan mula mendengar suara dunia sebagai gantinya, atau bahkan cerita-cerita rohani yang karut. Dan jika ini berlarutan, kita akan melupakan firman Tuhan sama sekali. And when that happens, it's only a matter of time before we become corrupt like the world. Dalam Ulangan bab 4 ayat 40, Musa mengakhiri ucapan pembukaannya dengan memberitahu orang Israel supaya mematuhi ketetapan dan perintah Tuhan, supaya hidup mereka makmur di tanah perjanjian kelak. Hukum Tuhan diberikannya untuk kebaikan mereka sendiri. Saudari, ini juga benar tentang Alkitab secara keseluruhan. Firman Tuhan akan memberikan hikmat. Ia akan membentuk suatu pandangan dunia, worldview, bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan sepenuhnya dan sebenarnya. Oleh itu, saudara-saudari dalam Kristus, peganglah dengan teguh segala kanunnya dan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan kamu serta keadaan anak-anakmu kelak. Amin.